FIFA, PSSI ingin timnas Indonesia kalahkan Afghanistan dan Myanmar. Target tinggi dibebankan PSSI kepada timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Afghanistan dan Myanmar. Induk sepak bola di tanah air itu ingin skuad Garuda meraih poin sempurna pada dua partai tersebut. Tambahan poin sempurna bisa memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA. Saat ini Indonesia bertengker di peringkat ke-165 dengan torehan 985,61 poin. Kami menargetkan 2 kemenangan melawan Afghanistan dan Myanmar. Dengan meraih kemenangan tentu akan membuat peringkat FIFA Indonesia akan naik karena saat ini masih di posisi 165, ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di sadur dari laman PSSI Kamis 11 November 2021. Oleh sebab itu pria yang akrab disapa Iwan Bule ini berharap pasukan Sintayong akan tampil all out saat bersua Afghanistan pada tanggal 16 November dan Myanmar pada 25 November. Dua laga tersebut bakal berlangsung di Turki. Kami harap pemain terus fokus, kerja keras, disiplin dan mengikuti instruksi pelatih, kata Iwan Bule. Untuk persiapan menghadapi dua laga uji coba tersebut, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan atau ISI di Jakarta sejak Senin 8 November. Pada Rabu 10 November malam waktu Indonesia Barat, latihan dipantau langsung oleh Iwan Bule. Dari pantauannya, mantan Kapolda Metro Jaya ini melihat fisik Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Itu karena Sintayong terus menggenjotnya. Alhamdulillah pemain terus bekerja keras dan kemampuannya terus diasah oleh pelatih Sintayong. Fisik juga semakin bagus. Ini menjadi modal yang baik untuk melawan Afghanistan dan Myanmar, imbuh Iwan Bule. Adapun rombongan timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Turki pada Kamis 11 November. Mereka akan berada di sana hingga awal Desember 2021. Hore, Iwan Bule akomodir permintaan Sintayong naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Tetapi, Ketua PSSI Muhammad Iriawan berjanji akan mengakomodir keinginan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Sebelumnya, Sintayong mengaku dirinya merekomendasikan sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasikan oleh PSSI demi timnas Indonesia. Namun permintaannya itu tidak diproses. Iriawan berencana membahas kemungkinan menaturalisasi pemain berdarah Indonesia dengan Sintayong. Dia bersedia memenuhi kemauan pelatih asal Korea Selatan itu asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PSSI perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan status FIFA sebelum menaturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Saya belum bicara dengan Sintayong. Hari ini saya bakal bicara siapa nama yang dia ajukan, kata Iriawan pada sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat, Rabu 10 November 2021. Selama pelatih minta, saya akan mengakomodasi jika memenuhi syarat. Pemain yang akan dinaturalisasi memenuhi syarat atau tidak, kan saya belum tahu. Tapi Sintayong belum berdiskusi dengan saya. Hari ini saya memang datang ke latihan timnas Indonesia. Satu di antaranya untuk membahas hal ini, jelas Iriawan. Sintayong bercerita tentang keinginannya untuk menaturalisasi pemain di luar negeri demi timnas Indonesia ketika disinggung mengenai Jordi Amat. Jordi Amat adalah mantan pemain timnas Spanyol U21 yang telah terang-terangan bersedia dinaturalisasi agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini membela UPN di kasta teratas Liga Belgia. Selain Jordi Amat, sejumlah pemain keturunan lainnya di Eropa seperti Sandy Walsh, Kevin Dix, hingga Joy Sook juga tertarik memperkuat timnas Indonesia. Saya baru dengar nama Jordi Amat, tutur Sintayong. Ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang sebenarnya saya inginkan untuk timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Namun sampai saat ini permintaan saya itu tidak diproses PSSI, jadi sangat disayangkan. Jelas ex pelatih timnas Korea Selatan itu. Menanti kolaborasi Miss Hilgers dan Elkan Bagot di lini belakang timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Tim nasional atau Timnas Indonesia dipastikan diperkuat back Ipswich Town U23 Elkan Bagot di Piala AFF 2020. Bukan tak mungkin di ajang 2 tahunan tersebut Elkan Bagot mendapat tandem ideal atas nama Miss Hilgers. Nama Miss Hilgers sempat mencuat pada pertengahan 2020. Back yang memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara ini
mengaku dipanggil timnas Indonesia untuk menjalani seleksi pada musim panas 2020. Sayangnya karena situasi pandemi COVID-19, Miss Hilgers gagal datang ke tanah air. Di saat yang bersamaan, timnas Indonesia juga tidak batal menggelar pemusatan latihan karena kondisi COVID-19 yang belum menentu saat itu. Seharusnya saya di musim panas nanti datang ke Indonesia untuk seleksi timnas Indonesia, tapi itu dibatalkan karena situasi pandemi COVID-19. Mungkin sepertinya saya ikut seleksi di tim senior, kata Miss Hilgers saat diwawancara Yusa Nugraha di channel YouTube-nya. Jika pelatih timnas Indonesia, Sintayang, saat ini tertarik kepada pemain 20 tahun itu, Miss Hilgers dipercaya tak perlu melakukan seleksi, sebab Miss Hilgers menunjukkan kelayakan membela timnas Indonesia dengan menembus skuad utama klub yang mentas di kasta teratas Liga Belanda 2018. Tercatat sepanjang musim ini, Miss Hilgers turun dalam 11 pertandingan Liga Belanda 2021-2022. Terbaru yang berlangsung akhir pekan lalu, Miss Hilgers mencetak gol kemenangan 1-0 Twente atas Heracles Almelo di pekan ke-12 Liga Belanda 2021-2022. Berhubung belum pernah membela timnas Belanda kelompok umur, peluang Miss Hilgers mendapatkan paspor Indonesia dipercaya lebih mudah. Proses Miss Hilgers bisa semudah ketika Elkan Bagot mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia. Kemarin Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menanggapi cerita Sintayang yang mengaku pemain keturunan yang dimintanya belum diproses PSSI. Gerak cepat Muhammad Iryawan langsung membicarakan perihal siapa-siapa saja pemain keturunan yang dibutuhkan Sintayang. Bukan tak mungkin salah satu pemain keturunan yang dibutuhkan Sintayang adalah Miss Hilgers. Terlebih pada pertengahan 2020 ketika Miss Hilgers dipanggil ke timnas Indonesia, tampuk kepelatihan skuad Garuda sudah dipegang Sintayang. Setengah hati PSSI melihat timnas Indonesia juara Piala AFF. Sintayang berhadapan dengan kenyataan pahit karena timnas Indonesia tak bisa diperkuat pemain terbaik versi pelatih asal Korea Selatan tersebut saat tampil di Piala AFF 2020 Desember nanti. Rumus usang saat Piala AFF berlangsung kembali diterapkan PSSI. Sin hanya diperkenankan memilih maksimal 2 pemain per klub untuk kejuaraan dwi tahunan sekawanan Asia Tenggara tersebut. Kebebasan Sintayang dibatasi federasi. Pencapaian ini kemudian jadi semacam hipotesis bagi PSSI dan petinggi klub dengan kebijakan 2 pemain per klub yang jadi jalan damai dengan klub karena kompetisi tetap berjalan. Timnas Indonesia tetap bisa tampil maksimal. Banyak yang sudah menyampaikan keberatan kepada kami, seperti kemarin Persebaya diambil 4, Persib juga demikian.